Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfal Devandra, saya dari 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang Annelida. Nah, jadi Annelida itu berasal dari bahasa Latin, Annelus dan Aedus. Annelus yang berarti cincin kecil dan Aedus yang berarti bentuk. Lalu cara hidup dan habitat Annelida. Cara hidupnya, di sini Annelida karnivor, memakan udang kecil atau invertebrata kecil lainnya. Namun ada pula yang bersifat ekoparasit dengan cara menempel sementara di tubuh hewan vertebrata manusia. Habitat Annelida itu terdapat di air laut, air tawar, dan juga daratan. Jadi, Annelida itu merupakan cacing yang memiliki bentuk seperti jumlah cincin kecil yang diuntai, bersifat tripoblastik dan selomata atau berongga tubuh sejati. Lalu ciri tubuh Annelida. Annelida di sini ukuran dan bentuk tubuh Annelida. Ukurannya kurang dari 1 mm hingga 3 meter. Lalu bentuk tubuhnya simetri bilateral. Struktur dan fungsi tubuh Annelida. Annelida memiliki 3 lapisan, yaitu adalah ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Lalu segmentasi pada Annelida membuat otot dinding tubuh dan juga menyekat rongga tubuh. Penyekat rongga tubuh disebut dengan septa. Lalu sistem pencernaan makanan, peredaran darah, sistem syaraf, dan sistem ekskresi saling berhubungan antar segmen. Bagian di ujung anterior disebut dengan prostomium, sedangkan di ujung posterior disebut dengan pygidium. Lalu pada setiap sisi lateral luas tubuh terdapat parapodia. Parapodia dengan sejumlah seta atau rambut. Parapodia merupakan pelebaran dinding tubuh yang pipi. Annelida memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi. Annelida memiliki sistem pencernaan yang lengkap, yaitu terdapat mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung otot atau empedal, usus halus, dan anus. Lalu Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup, yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah. Terdapat 2 pembuluh darah utama, yaitu adalah pembuluh darah dorsal, dan pembuluh darah ventral yang sejajar dengan saluran pencernaan. Nah, dia bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Namun, ada pula yang bernafas dengan insang yang merupakan modifikasi sebagian parapodia atau ciri atau rambut kasar dorsal. Lalu memiliki alat ekskresi. Alat ekskresinya itu berupa metanefridia. Yang terdiri atas nefrostom atau corong bersilia, lalu nefridia atau saluran yang terbungkus peritoneum, dan nefridiopor atau lubang ekskresi. Lalu cara reproduksi Annelida. Secara aseksualnya, dia reproduksi secara fragmentasi atau pemutusan sebagian bagian tubuhnya. Lalu seksualnya yaitu adalah pembuahan sel kelamin jantan terhadap sel kelamin betina. Ada yang bersifat hermafrodit, yaitu alat kelamin terdapat pada individu yang sama, dan gonorkis yaitu adalah terdapat pada individu yang berbeda. Jadi kalau hermafrodit yang sama, sedangkan kalau gonorkis adalah yang berbeda. Ini adalah struktur tubuh Annelida. Di sini terdapat clitellum, lalu ada pembuluh darah dorsal, ada pembuluh darah ventral, lalu ada otot melingkar di sini, lalu di sini terdapat usus, lalu ada otot memanjang di sebelah sini, ada septum di sebelah sini, lalu ada tembolok. Nah, tembolok ini bagian ini, lalu esofagus di sebelah sini, ada empela di sebelah sini, lalu epidermis, bagian epidermis di sebelah sini, pembuluh pemompa ada di sebelah sini dan sebelah sini, lalu ada otak. Nah, otak di sini ini yang berwarna merah, lalu faring di sini, Setelah itu di sini terdapat mulut. Jadi terdapat usus halus dan empela. Lalu di sini jika diperbesar bagian ini, nah maka bentuknya seperti ini. Di sini terdapat pembuluh darah dorsal yang ini, terdapat tiplosol di sebelah sini, terdapat selom, terdapat simpul syaraf, terdapat metanefridium di sebelah sini, dan juga terdapat nefrostom ini yang berwarna hitam, titik hitam. Ya. Klasifikasi Annelida yang pertama itu adalah polychaeta atau cacing berambut banyak. Nah, di sini tubuhnya itu dilapisi oleh kutikula. Lalu tubuhnya itu bersegmen-segmen, dan setiap segmennya itu dilengkapi dengan parapodia. Nah, parapodia itu merupakan alat gerak yang berupa tonjolan berdaging mengandung kapiler darah, berkulit tipis, dan ditumbuhi rambut. Setiap parapodia memiliki setae. Lalu di sini ia menangkap mangsanya dengan menggunakan faring atau menjulurkan proboscis. Lalu dia memiliki alat indera yaitu berupa mata dan juga statosista. Lalu oligochaeta itu cacing berambut sedikit. Oh ya, tadi contoh dari polychaeta itu atau cacing berambut banyak itu ini.
cacing palolo atau Eunis sp. Eunis sp. Cacing palolo contoh dari Polychaeta. Nah, yang kedua adalah Oligochaeta. Nah, Oligochaeta ini itu adalah cacing berambut sedikit. Cacing berambut sedikit, jadi dia tidak mempunyai parapodia. Dia tidak mempunyai parapodia, tetapi dia memiliki setae pada setiap ruas tubuh. Nah, dia bersifat hermafrodit. Nah, itu contohnya adalah cacing tanah. Cacing tanah contohnya, atau Lumbricus terrestris. Nah, yang terakhir itu adalah Hirudinea atau lintah. Nah, di sini dia hidup sebagai ekoparasit pada permukaan tubuh inang. Dia tidak mempunyai rambut, tidak mempunyai parapodia, dan dia tidak mempunyai setae. Nah, pada bagian anterior dan posterior terdapat alat penghisap atau saker, dan juga dia menghasilkan hirudin. Jadi selama menghisap, darah tidak akan membeku karena lintah menghasilkan hirudin itu zat anti pembeku darah atau antikoagulan. Nah, contohnya itulah pacat. Pacat atau Haemadipsa. Pacat. Selesai presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.